dari Persatuan Dukun se-Indonesia melaporkan yang bernama Marcel Radival dengan ancaman hukuman 2 tahun. Mengikuti aja bagaimana proses hukumnya nantinya, tapi yang udah-udah sih nggak diteruskan karena memang deliknya tidak kena. Jangan samakan kami sebagai praktisi ataupun paranormal sebagai dukun cabul ataupun penipu. Karena tidak semua. Jaga mulut. Karena mulutmu adalah harimau sendiri. Beliau punya ilmu al-hikmah enggak? Punya ilmu ruqyah enggak? Tahu tentang kitab Syamsul Ma'arif Kubro enggak? Kitab Al-Afaq saya tanya. Beliau tahu enggak? Kamu ngomong santet itu enggak ada. Ini saya bisa menunjukkan orangnya loh. Saya bisa menunjukkan dokternya loh. Ketika di ronsen ada banyak pakunya. Terus seperti ini apa juga dikatakan trik? Taruh lihat ya, siapa yang mati duluan, lu apa gue? Perang pesulap merah melawan para dukun kian memanas. Kemarin, Persatuan Dukun se-Indonesia resmi melaporkan pesulap merah yang dikenal dengan nama Marcel Radival ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, perseteruan Marcel dengan Gus Samsudin juga belum menemukan titik damai. Sampai Samsudin datang ke Jakarta untuk bertemu Marcel. Benarkah Gus Samsudin dan Marcel sudah sama-sama siap untuk melakukan pembuktian ke hadapan publik? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Marcel Radival masih menjadi kontroversi. Aksi bongkar-bongkaran yang dilakukan pada sejumlah praktisi spiritual membawa efek panjang. Kemarin, ia resmi dilaporkan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, Marcel juga sudah dilaporkan oleh Gus Samsudin ke Polda Jawa Timur sebagai buntut perseteruannya yang terus memanas. Saya mendampingi klien kami dari Persatuan Dukun se-Indonesia melaporkan akun media sosial Instagram yang bernama Marcel Radival 1 dan Marcel Radival dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 2 tahun. Jadi beredar video di TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook yang dilakukan yang diduga dilakukan oleh Marcel Radival atau pesulap merah yang menghina profesi dukun. Marcel telah menyatakan dengan jelas dan gamblang bahwa dukun itu profesinya adalah sebagai penipu dan cabul. Saya sudah berkali-kali berusaha untuk bertabayun dengan Bang Marcel ini. Saya sudah coba untuk menelpon, ngajak ketemuan. Saya ketika telepon ada dengan beliau, tapi beliau tidak mau. Terus ketika di Polres, ketika beliau baru pulang dari Padepokan, saya ajak untuk melakukan pembuktian. Saya ajak untuk melihat proses pengobatan, saya juga tidak mau. Saya coba melakukan klarifikasi lewat YouTube, saya undang juga tidak mau. Karena saya anggap beliau ini sudah tidak ada niat baik dan ini sudah terjadi kekisruhan viral di mana-mana. Akhirnya saya harus mengambil tindakan hukum. Dan alhamdulillah tindakan hukumnya sangat cepat. Ketika kemarin saya melaporkan 2 hari sudah ada tindak lanjut dari Kapolda meminta keterangan kepada saya saksi-saksinya, dan ini insya Allah akan cepat sekali untuk ke pengadilan insya Allah. Mengikuti aja bagaimana proses hukumnya nantinya. Kalau memang diteruskan ya, tapi yang udah-udah sih nggak diteruskan karena memang deliknya tidak kena.
Persatuan Dukun se-Indonesia sengaja melaporkan Marcel Radival karena diduga sudah melanggar hukum. Apalagi tudingannya bahwa dukun identik dengan penipuan dan pencabulan. Dari sinilah reaksi keras berdatangan, tidak hanya ancaman santet, tapi juga laporan ke polisi. Ini jadi berdampak negatif bagi profesi dukun, karena kita ketahui bahwa dukun sejak zaman dulu itu sudah dilegalkan oleh pemerintah Republik Indonesia, bahkan kerajaan di seluruh Republik Indonesia mengakui perdukunan tersebut, karena dukun itu adalah seorang yang mempunyai kelebihan ya supranatural dan mempunyai kelebihan untuk membantu rakyat dalam bidang kesehatan. Maka ketika saudara Marcel bilang dukun itu adalah profesi yang cabul dan menipu masyarakat, ini udah menghina satu kelompok masyarakat, makanya termasuk dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang ITE. Tolonglah jangan samakan kami sebagai praktisi atau paranormal, ibaratnya yang Marcel bilang itu sebagai dukun cabul ataupun penipu, karena tidak semua. Nah, jadi jaga mulut, karena mulutmu adalah harimau sendiri. Pasti suatu saat kamu akan jatuh. Silakan kamu membuat konten pembongkaran dukun palsu, dukun cabul, dukun nipu. Ya, buktikan aja di pengadilan. Lalu silakan kamu bikin konten. Abang setuju-setuju aja, gak masalah. Kalau kamu bongkar begitu, sama juga kamu membongkar ilmu pesulapan. Makanya sebagian golongan pesulap kesal sama Marcel. Dukun yang saya maksud nipu atau cabul ini adalah dukun yang sok tahu tentang hal goib, bukan pengobatan tradisional. Sedangkan yang diakui Indonesia itu adalah bukan dukun, tapi pengobat tradisional. Surat terdaftar pengobat tradisional, bukan dukun. Pelaporan terhadap Marcel Radival muncul sebagai akibat perseteruannya dengan Gus Samsudin yang dituding sebagai dukun palsu. Banyak trik sulap yang dipakai Samsudin untuk memperdaya orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Seperti diketahui, Marcel kemudian datang ke padepokan milik Gus Samsudin di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ketika kita memahami sebuah keadaan, itu harus dipahami secara kafah, jangan hanya setengah-setengah. Diperlihatkan enggak ketika beliau datang, ketika itu langsung menghadap ke security saya dan menyatakan mana Samsudin. Nah setelah itu dikatakan Samsudin di dalam, suruh Samsudin keluar. Nah beliau ini datang tetapi tidak mau masuk, tetapi meminta pemilik rumahnya untuk keluar. Seperti ini bagaimana coba? Waktu itu di dalam saya sedang melakukan ruqyah. Nah ketika saya disuruh keluar kan saya tidak bisa, saya sedang melayani pasien-pasien saya. Ketika saya keluar sudah terjadi keributan di luar, sudah ribut dengan kepala desa. Nah, akhirnya saya memaksa untuk bertemu dengan pesulap merah, saya bisa bertemu. Tetapi ketika bertemu saya katakan ayo kalau mau pembuktian, kalau mau pembuktian santet ya ayo ikut masuk ke dalam. Nanti lihat proses ruqyahnya, proses pengobatannya. Nanti bisa diketahui secara langsung atau kita datang langsung kepada orang yang terkena santet. Ketika saya ajak seperti itu, Marcelnya menolak. Lah ini ada apa gitu loh. Mau pembuktian tapi diajak tidak mau. Jadi saya mengambil kesimpulan ini semuanya bukan untuk pembuktian. Saya nuntut untuk pembuktian aja sih. Kalau misalkan asli, ya saya tutup channel kalau ilmunya asli. Tapi kalau ternyata itu trik ya berarti sesuai apa yang saya bilang gitu doang sebenarnya intinya. Pasca penutupan padepokan Nur Zat Sejati, polemik antara Gus Samsudin sebagai pemimpin padepokan dengan Marcel tak lantas berhenti. Lantas, apa tujuan Gus Samsudin akhirnya datang ke Jakarta untuk bertemu Marcel? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Setelah polemik berkepanjangan, menyusul kekisruhan di Padepokan Nur Zat Sejati, kini Gus Samsudin datang ke Jakarta. Pemimpin pondok yang berseteru dengan Marcel itu ingin bertemu langsung dengan Marcel. Ia sekaligus berharap bisa mendapat jawaban dari Marcel tentang tudingannya sebagai penipu. Wih, kayaknya ada yang lagi di Jakarta nih. Katanya mau pembuktian. Ini tempat udah gue sediain nih. Tinggal langsung aja kontak ke gue dong. Masa nggak ada kontak-kontakan sama sekali tapi ngakunya mau pembuktian? Saya datang ke Jakarta saat ini ingin bertabayun dan bertanya langsung kepada pihak Marcel untuk membuktikan apa yang dia katakan. Beliau sudah menuduh saya melakukan penipuan. Saya ingin tahu siapa yang saya tipu. Karena memang backgroundnya saya dengan Bang Marcel ini sebenarnya sudah berbeda. Beliau dari pesulap yang biasa melakukan trik atau tanda kutipnya tipuan untuk hiburan, dan saya dari Al-Hikmah yang menuduh siapa yang harus membuktikan tentu siapa gitu. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan gitu. Saya sudah coba untuk menelpon tetapi tidak ada tanggapan. Niat Gus Samsudin membuktikan soal santet bukan ucapan semata. Ia bahkan membawa hasil foto ronsen seorang yang terkena santet yang bisa disembuhkan untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak berdusta. Samsudin siap mendatangkan dokter dan orang yang terkena santet. Ada berpuluh-puluh paku di dalam tubuhnya. Ini pakunya nih, 2. Ada banyak ini fotonya. Dan dari keterangan dokter ada orbital logam, ada logam di dalam tubuhnya. Ini ketika diruqyah lalu keluar paku, apakah ini juga dikatakan penipuan? Sampai itu nggak merasakan sakitnya orang yang terkena santet sehingga kamu ngomong santet itu nggak ada. Ini saya bisa nunjukkan orangnya loh. Saya bisa nunjukkan dokternya loh. Ketika di ronsen ada banyak pakunya. Terus seperti ini apa juga dikatakan trik? Apa mau sampai masukkan paku di sininya, paku di kepalanya, paku di perutnya? Kan nggak mau. Jadi semua sesuatu berbicara pada tendensi hukumnya, berbicara pada tendensi ilmunya. Kamu pesulap kok ngomentari Al-Hikmah, ya nggak nyambung. Saya nggak percaya loh dengan hal-hal seperti itu. Saya tahu semua rahasia perdukunan tanpa terkecuali. Secara khusus, Gus Samsudin memang ingin bertemu Marcel untuk meluruskan semua yang terjadi. Sebab, jika ingin membongkar praktek dukun palsu, tujuan mereka sama. Selama ini, Gus Samsudin juga melakukan hal yang sama, terutama pada dukun pengganda uang yang merugikan masyarakat. Tapi, di saat Marcel sudah menyebut nama dirinya, yang terjadi adalah tudingan tanpa bukti sehingga Samsudin siap menempuh jalur hukum. Kalau masalah membongkar, saya juga membongkar. Kalau kamu mengatakan kamu memberantas dukun, saya juga memberantas dukun. Tapi dukun yang bagaimana? Ada video saya memberantas dukun santet dan lain sebagainya. Sama, saya memberantas dukun pengganda uang. Saya juga memberantas dukun cabul yang merugikan masyarakat. Kalau kamu mengatakan ini adalah edukasi, edukasi itu tidak menjatuhkan orang lain, tidak menuduh orang lain. Kalau kamu sudah menuduh orang lain, harus ada buktinya sayang, bukan hanya sekedar opini saja. Saya siap untuk di jalur hukum atau dimanapun saya siap. Awalnya sih sebenarnya saya ini ya buat video yang membongkar trik dia. Kenapa? Ya, saya membuat video yang membongkar trik dia karena saya memang kontennya intinya adalah membongkar rahasia perdukunan. Dan saya nggak pernah tertuju pada satu orang. Biasanya ketika mau membongkar sesuatu, saya cari dulu video yang di YouTube siapa yang pernah mempraktekkan tersebut. Lalu menurut saya, wah ini kok dibawa berkedok agama atau berkedok apa nih? Nah ini kan membodohi masyarakat. Maka dari itu, kalau yang seperti itu, saya kan nggak bisa melaporkan.
ya kan? Melaporkan konten hoax nggak bisa, melaporkan penipuan nggak bisa, karena saya bukan korban. Maka dari itu yang saya bisa lakukan untuk Indonesia, untuk membantu mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia, adalah mengedukasikan bahwa hal tersebut bukan ilmu goib-goiban, tapi itu adalah hanya sekedar trik. Perseteruan terus memanas, malah makin meluas. Tidak hanya melibatkan Gus Samsudin, tapi para praktisi spiritual yang lain. Tapi benarkah ada yang ingin menyantet Marcel? Bagaimana reaksi Haji Ridwan yang mengaku pernah menjadi dukun santet? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kedatangan Gus Samsudin ke Jakarta memang ingin bertemu Marcel, kemudian saling bertukar ilmu. Gus Udin juga ingin membuktikan bahwa dirinya bukan penipu, seperti yang dituduhkan Marcel. Sebab semua praktisi spiritual tidak ada hubungannya dengan trik dan tipu daya. Lantas, apa tanggapan Marcel? Ya saya bisa juga ngaku paranormal dengan trik yang sama. Mentang-mentang kamu sering pakai trik, mentang-mentang kamu sering pakai penipuan untuk hiburan, lalu kamu melihat orang lain juga sama seperti kamu. Nggak tentu sama, sayang. Dia kapasitasnya kan pesulap. Ya, ngapain mengomentari Al-Hikmah? Dia punya ilmu Al-Hikmah nggak? Punya ilmu ruqyah nggak? Tahu tentang kitab Syamsul Ma'arif Kubro nggak? Kitab Al-Afaq saya tanya, beliau tahu nggak tentang kitab Al-Afaq? Tentang kitab Al-Azhar tahu nggak? Kalau nggak tahu jangan komentar lah. Pro dan kontra terus terjadi. Aksi Marcel Radival pada akhirnya mengundang para spiritualis untuk terlibat pusaran konflik, termasuk yang terang-terangan ingin mengirimkan santet kepadanya. Tapi pandangan Haji Ridwan yang mengaku pernah menjadi dukun santet, tidak ada orang yang mau nyantet, mengungkapkan niatnya secara umum di sosial media. Orang kalau mau nyantet diem-diem aja, gitu, ya. Orang berantem nih, ntar lo lihat ya, siapa yang mati duluan, lu apa gue? Mau nyantet Marcel pesulap merah, ilmu merah, ya gimana Allah aja nanti. Jadi yang enak sih Marcelnya, ilmu merahnya jadi, gitu kan, gitu loh. Tambah ngetop jadinya kan gitu. Bagi Haji Ridwan, ilmu santet memang tabu untuk ditunjukkan, apalagi secara vulgar di depan publik. Sebagai mantan dukun santet, ia bahkan telah lama meninggalkan ilmu tersebut untuk kemudian hijrah mengamalkan ilmu-ilmu yang menyembuhkan. Bersama majelis yang dipimpinnya, sejumlah kegiatan bermanfaat digelar, termasuk memberikan santunan kepada yatim piatu pekan lalu. Maulana, ya Maulana, ya Sami du'ana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bismil Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Abang selaku Ketua Umum dan pendiri Forum Pemburu Hantu Indonesia dan Yayasan Lestari Zikir Ridwan dan tim pemburu hantu mengucapkan terima kasih banyak, jazakallah pada para penyumbang, pada murid-murid abang maupun keluarga besar maupun fans yang menyumbangkan
sedikit uangnya maupun banyak, mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah. Polemik Marcel Radival memang belum selesai. Para seteruannya dengan Gus Samsudin membuka pintu untuk berkonflik dengan banyak praktisi spiritual, hingga ancaman santet mendatanginya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Happy birthday, Ganjil Misteri. Selamat ulang tahun terhadap Ganjil Misteri yang ketiga. Ganjil Misteri is the best. Semoga sukses selalu, edukasi yang baik. Bertambah sukses, bertambah jaya, dan bertambah maju. Menjadi wadah yang lebih besar lagi dan juga bisa menjadi wadah yang lebih bisa berkontribusi untuk mengedukasi banyak pihak nanti di kedepannya. Semangat dan sukses selalu, pantang mundur. Makin keren tayangannya, makin jauh.